Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Bahar, guru PPKN di SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk UKIM di UKM PPG yang dilaksanakan di kelas 10.1 mata pelajaran PPKN pada elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, sub-elemen paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga keutuhan NKRI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik dalam kondisi yang sehat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta untuk ketua kelas Mas Dafa memimpin doa. Di tempat duduk siap-siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Terima kasih Mas Dafa sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sampai mulai dari awal sampai akhir seperti itu ya. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang tidak berangkat? Ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023 ya. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Aifatus Sania ada ya. Adila Rizkiani ada. Ahmad Fahri Patoni ada ya. Nah, setelah Ibu mengecek kehadiran, coba kalian sebelum kita mulai pembelajaran, kalian cek kebersihan kelas terlebih dahulu. Apakah masih ada sampah? Coba kalian cek, kalau masih ada sampah bisa dibuang ke tong sampah. Tapi kalau kelasnya sudah bersih ya? Sudah bersih, alhamdulillah kelasnya sudah bersih. Untuk biar kita lebih semangat ya, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ibu minta untuk satu memimpin Mbak Alia. Yang lain teman-teman bisa berdiri. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah ya, kalau kita sudah menyanyikan lagu nasional tadi ya, menandakan bahwa kita punya semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, kita menanamkan jiwa nasionalisme, sikap cinta terhadap tanah air. Tadi sudah menyanyi ya. Nah, pada hari ini ya, kemarin waktu hari Senin yang lalu, minggu lalu kalian belajar terkait tentang apa? Masih adakah yang ingat pembelajaran pada hari Senin yang lalu? Silahkan Mbak Vika, boleh berdiri. Jadi minggu lalu itu kita belajar dari kekayaan tradisi. Mengenal keberagaman Indonesia itu harus mengenal keberagaman yang ada di Indonesia. Kita syukuri karena semua keberagaman itu akan membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Iya. Salah satu sikap keberagaman yang ada di Indonesia itu kita harus berdoa dan saling menghargai satu sama lain. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Vika. Betul sekali ya. Jadi waktu pertemuan Senin yang lalu atau minggu lalu kita belajar dari kekayaan tradisi. Bahwa tradisi yang ada. Biar pembelajaran pada pagi hari ini kita lebih semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat bisa ya? Ya, kita mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Seperti itu. Nah, di sini Ibu punya sebuah analogi atau metafora. Ini mengantarkan kita, Ibu nanti akan menjelaskan materi kaitannya tentang apa, gitu kan? Tadi kalian sudah mengingat, pembelajaran pada hari Senin yang lalu kita belajar tentang kekayaan tradisi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di depan, analogi dan metafora. Silahkan, ini kaitannya isinya tentang apa? Dah? Ya, kira-kira isi dari analogi dan metafora ini terkait tentang apa? Siapa yang bisa coba? Oh ya, silahkan Mbak Nafisa. Jadi sikap Abeng itu menunjukkan sikap kesan yang sangat buruk, karena apa ya, dia tuh kan kayak tidak mau mengikuti upacara. Nah, kesannya tuh kayak dia tuh meremehkan jasa para pahlawan yang telah gugur demi membela negara Indonesia ini. Apa? Nah, kemudian Abeng ini diberi nasihat oleh siapa di sini? Pak Polisi dengan Pak Tentara. Padahal upacara itu mempunyai banyak manfaat. Nah, salah satu manfaatnya apa? Apa? Latihan kepemimpinan. 2, menumbuhkan disiplin. Betul sekali. Terus apa lagi? Kerjasama antar siswa. Kemudian apa lagi? Menumbuhkan. Ya, betul. Terus ada apa lagi? Yang jelas yang terakhir adalah menumbuhkan atau semangat jiwa nasionalisme. Dia itu harusnya kan sebagai anak pelajar. Dari sini kalian punya gambaran ya. Nah, sekarang apa sih kira-kira Ibu punya pertanyaan pemantik ya? Apa sih yang dimaksud dengan paham kebangsaan? Kira-kira apa? Paham kebangsaan itu apa? Ada yang tahu? Paham kebangsaan itu apa? Paham kebangsaan itu bisa berarti sikap ya, suasana atau perasaan kita senasib. Tahu senasib ya? Tahu ya, senasib itu seperjuangan, itu faktor pendorong adanya integrasi nasional. Ya, itu kan kita harus bagaimana sih? Oh iya, mencintai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pagi hari ini setelah kalian melihat analogi dan metafora, Ibu akan menjelaskan ya kaitannya. Kalau sub ya, jadi di sini ada sebuah elemen, kemudian yang kedua adalah sub elemen. Nah, sub atau elemen ini adalah pokok bahasanya, jadi babnya ya, di sini bab 4, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya atau sub elemennya adalah paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih Bu setelah kita nanti belajar tentang materi paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI? Yang pertama, kalian bisa lihat di depan ya, melalui tayangan video dan setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dengan baik. Gitu ya, nanti kalian disajikan sebuah video, nanti kalian bisa amati. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis makna nasionalisme dengan baik. Jadi kalian paham apa itu pengertian nasionalisme, seperti gambaran metafora yang ada di depan tadi ya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengkomunikasikan. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini menggunakan model problem based learning atau PBL. Nah, langkah-langkah atau sinkatnya mulai dari orientasi siswa pada masalah. Nanti kalian disajikan sebuah masalah, ya. Kalian nanti diminta untuk menganalisis. Kemudian yang kedua, mengorganisasi ya siswa untuk belajar. Kemudian 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis serta mengevaluasi.
Masih dari Kabupaten Grobogan, aparat kepolisian menangkap puluhan pelajar yang sedang asyik nongkrong di warung. Tak hanya pelajar pria, sejumlah pelajar perempuan juga ikut terjaring dalam operasi Pamat Gensa atau penyelamat generasi bangsa. Razia Pamat Gensa atau penyelamat generasi bangsa yang dilakukan petugas Sabara Polres Grobogan mengamankan puluhan siswa yang sedang asyik nongkrong di warung. Seluruh siswa kedapatan bolos sekolah tersebut digiring ke Mapolres Grobogan untuk diberikan pembinaan. Kurang lebih ada 26 siswa yang berhasil terjaring dari 2 lokasi, diantaranya 23 pelajar laki-laki dan 3 pelajar wanita. Sesampainya di kantor polisi, para pelajar bandel didata dan diberi pembinaan sebelum dikembalikan ke sekolah masing-masing. Rata-rata yang kita ketemukan tadi dia berada di warung kopi. Sudah kalian lihat ya, sudah kalian simak isi dari video tersebut. Nah, kira-kira isi dari video tersebut itu ceritanya bagaimana sih, kejadiannya bagaimana? Siapa yang bisa? Silahkan Mbak Aurel berdiri. Isi video terkait paham kebangsaan yang telah ditanyakan oleh Bu Wendy adalah gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana penyimpangan terjadi di sekolah seperti bolos. Nah, penanganan remaja SMA yang tidak mematuhi tata tertib. Betul sekali ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Aurel. Jadi kalian tadi sudah melihat, menyimak videonya, ternyata kalian pernah nggak melakukan hal ini? Pernah nggak? Tidak, yang benar. Tidak ya, jangan sampai ya. Berarti kalau kalian melakukan hal ini adalah contoh perbuatan melanggar aturan atau tata tertib yang ada di ini. Itu kalian bisa lihat ya. Tadi materinya tadi adalah paham kebangsaan, nasionalisme dan menjaga NKRI. Kalian bisa lihat di situ. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nation itu artinya adalah bangsa. Nasionalisme itu sendiri mempunyai pengertian sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Ya, jadi suatu paham yang harusnya kita itu punya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Jadi kaitannya itu adalah bangsa, yaitu rakyatnya. Ya, kalau negara berarti wilayahnya, yaitu wilayahnya Indonesia. Nah, bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama. Teritorial itu adalah wilayah dan memiliki karakteristik yang hampir sama juga. Nah, kemudian kalian bisa lihat di situ tujuan nasionalisme. Di sini disebutkan ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis. Ya. Sudahkah kalian seperti itu? Semoga sudah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Nah, tadi di depan kan kalian sudah menyimak video. Nah, kira-kira ini contoh sikap perilaku yang melanggar di mana itu kira-kira? Apa? 1 ya, tidak mematuhi aturan yang berlaku, betul sekali. Kemudian yang kedua, ya harusnya ini mematuhi hukum negara, ya melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Jadi kita itu harus cinta produk dari dalam negeri. Jangan mengunggulkan hasil atau produk dari negara lain ya. Kalau ada produk lokal ya kita harus mencoba untuk mencintai. Kan ada banyak sekali produksi dari dalam negeri seperti sepatu, ya kan? Kemudian tas dan masih banyak, atau yang lain, mobil juga ada ya Mas ya. Kemudian yang kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan dan memajukan negara Indonesia, seperti itu, gitu ya. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan ya.
Setelah kalian melihat tayangan video penjelasan materi dari Ibu ada sebuah LKPD. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD, silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompoknya ini ada jumlahnya berapa ya? Ini berarti kita bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Silahkan kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sini, 3 di belakang, kemudian kelompok 4, 5, dan 6 di sebelah sana. Gitu ya. Silahkan boleh berpindah tempat. Ya, bukunya di bawah. Sambil Ibu cek ya, di sini kelompok 1 mau diberi nama apa? Garuda? Ya, Garuda ya. Ditulis nama kelompoknya Garuda. Ini kelompok 2. Kelompok 2 mau diberi nama bintang ya? Ya, bintang, simbolnya Pancasila. Kelompok 3 diberi nama lantai. Lantai ya. Ya, pantai. Kelompok 4 ya, pohon beringin. Kelompok 5 banteng ya, banteng. Kelompok 6 padi dan kapas. Oke, sudah Mas? Iya, sini geser. Oke, sudah terbentuk kelompok semua ya. Ya, duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagi setiap kelompok sebuah LKPD. Nanti silahkan LKPD-nya kalian baca langkah-langkah dan petunjuknya ya. Ya. Tolong Mas. Nih. Di LKPD-nya jangan lupa diberikan nama kelompoknya ya, sama nama anggota kelompoknya. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Sambil kalian mengerjakan, bisa kalian buka buku paket halaman 170 sampai 172. Itu ada artikel ya, biar bisa membantu kalian di situ ya. Sambil Ibu menilai hasil kerja kalian ya. Yang lain sambil membantu temannya ya. Duduknya bisa geser sini Mas, biar Ibu bisa muter ke belakang. Yang terkait tentang permasalahan nasionalisme seperti lunturnya budaya ya, sudah tidak mencintai produk dalam negeri, itu bisa kan kamu ambil satu. Permasalahannya syukur-syukur kalau bisa jangan sama ya dengan kelompok yang lain ya. Ya. Ini kelompok sini. Itu susah ya. Kamu sendirian di situ. Sudah dapat sampai di apa? Oh ya, oke. Ada yang bingung? Enggak ya, bisa ya. Nanti yang presentasi perwakilan setiap kelompok 2 ya. Sudah sampai di apa? Ya. Nanti yang perwakilan maju 2 ya.
Disiapkan 2. Setelah ini kalian siapkan masing-masing setiap kelompok untuk meminta temannya ya. Perwakilan 2 siswa cukup untuk maju presentasi di depan ya. Yang siap boleh maju dulu, seperti itu ya. 2 siswa ya. Ada yang sudah siap maju? Kelompok 4 sudah siap? Ya. Silakan nanti kelompok lain yang tidak maju presentasi untuk menanggapi atau memberikan masukan, dan yang lain mencatat hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 itu berarti pohon beringin ya. Ya, silakan pohon beringin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah. Ada lagi yang sudah siap? Kelompok, oh iya, boleh silahkan. Ini kelompok 2. Iya, silahkan kelompok bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok bintang izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nasionalisme yang mengambil tema modernisasi. Perkenalkan, saya Abdul Jaufa, dosen Fiskum. Penetapan peraturan perundang-undangan yang baru di mana mahasiswa tidak menyetujui peraturan tersebut, dan mahasiswa mengalahkan demo, namun pihak DPR atau pihak yang bersangkutan tidak merespon sama sekali, dan permasalahan yang terjadi di Lampung yang infrastruktur Lampung tidak baik, lalu sementara Gubernur Lampung malah menonaktifkan kolom komentar yang ada di Instagram bagaimana rakyat akan mengajukan argumennya, sementara dari media sosial saja pemerintah Lampung menonaktifkan kolom komentar tersebut, sedangkan kita berargumen kepada pemerintah sendiri tidak dibenarkan atau hanya ocehan biasa, ocehan kecil. Yang keempat adalah akibat yang terjadi dari permasalahan nasionalisme. Ada 2 macam, itu yang pertama adalah dampak positifnya. Dampak positif yaitu adanya rasa memiliki sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa. Jadi kita itu dengan adanya hal ini tuh kita jadi saling bersatu untuk melawan berbagai masalah yang ada. Terus tidak hanya kepentingan golongan gitu. Jadi kita tuh bersama-sama melawan berbagai rintangan yang ada. Yang kedua adalah dampak negatifnya, yaitu munculnya chauvinisme atau paham yang mengagungkan budaya negeri sendiri dan meremehkan atau memuji budaya di bangsa lain. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Ayo, siapa? Silahkan Mbak Nafisa, sambil berdiri ya. Kelompok 2, kelompok bintang. Itu penjelasan yang saya dengar itu udah detail banget, dan menurut saya itu sangat wawasan. Kesimpulan dari nasionalisme tersebut, ya, karena menganggap nasionalisme sebagai formalitas, tugas kita adalah misi, bukan memperebutkan nasionalisme. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau maju? Yang belum? Ya, kelompok Banteng. Silahkan kelompok Banteng. Kelompok Banteng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendiskusikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai permasalahan yang muncul pada gelombang nasionalisme. Kita mengambil pola, kita mengambil tema politik. Jadi yang pertama, bentuk permasalahan nasionalisme itu yaitu pemilu yang kotak. Beberapa kali saya mendengar berita kalau calon pemilu daerah itu lebih bagus dan berkualitas, tapi itu akan kalah di lawannya karena diberi uang penjagokan. Kayak korupsi ya. Tindakan tersebut itu termasuk tindakan suap Iya. pada rakyatnya. Terus mungkin ada beberapa rakyat yang bijak untuk memilih pemimpinnya dan ada yang terpengaruh juga. Karena itu ya dikasih suap gitu sih ya. Oke, ada fulusnya gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi? Cukup ya Mbak? Ya, silahkan boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Banteng. Silahkan yang belum maju. Kelompok 1 Garuda ya. Silahkan kelompok Garuda maju. Kelompok Garuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda ingin menyampaikan terkait diskusi kami. Pertama, permasalahan nasionalisme yaitu tidak mematuhi aturan, lalu tidak memulai perjuangan negara dalam dunia budaya, tidak mengenal lalu tidak dari permasalahan nasionalisme yaitu karena mereka tidak mencintai bangsa Indonesia, mereka justru memilih untuk berjalan sesuai dengan kemauan sendiri. Dan itu kan menyebabkan bangsa Indonesia itu terpecah dan juga mereka yang tidak mau belajar di budaya Indonesia dan juga lebih mencintai budaya luar pasti akan menghilangkan budaya Indonesia yang sudah terjaga, yang sudah ada dari sejak dulu. Sudah? Silakan diberikan tanggapan, masukan. Ya, silakan Mbak Aurel. Saya sangat setuju dengan generasi orang muda, di mana generasi muda khususnya bangsa Indonesia itu cenderung lebih suka barang impor atau barang luar negeri sehingga menurunkan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan?
Iya. Cukup, Mbak. Ya, rekomendasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Masih ada kelompok dua lagi ya, dua kelompok lagi yang belum maju. Mau padi dan kapas dulu atau rantai dulu? Rantai dulu. Iya. Paham. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Bis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok padi dan kapas ya. Oke. Tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh kelompok, mulai dari kelompok Garuda sampai kelompok padi dan kapas gitu ya. Nah, permasalahan ya, bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi kaitannya dengan nasionalisme tadi sudah disampaikan, ada banyak sekali ya. Jadi permasalahan itu karena lunturnya rasa cinta terhadap tanah air, kita mencintai produk luar negeri daripada produk lokal seperti itu ya. Kemudian ada juga yang gerakan dulu, kalau kita kenal itu tadi ada yang menyebutkan ya, ada gerakan separatis ya. Jadi dulu ada gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu Aceh ingin memerdekakan negaranya sendiri atau membuat negara sendiri. Dan dulu juga pernah terjadi ya. Jadi Timor ingin melepaskan diri dari NKRI dan sekarang sudah menjadi negara sendiri. Nah, semoga ini tidak terjadi pada tahun sekarang dan tahun yang akan datang, karena kita sudah paham betul ya, kita sudah mempelajari materi terkait dengan jiwa nasionalisme itu yang seperti apa, paham kebangsaan itu seperti apa, bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI. Jadi semua apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD kalian sudah bagus semua ya. Untuk LKPD bisa dikumpulkan, LKPD-nya dikembalikan Nah, Ibu, biar nanti Ibu nilai. Sudah semua ya? Kalau sudah, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya? Ya, tadi kalian sudah bekerja kelompok dengan baik. Apa yang sudah kalian cari, informasi terkait petunjuk dan langkah-langkah LKPD-nya sudah dilaksanakan dengan baik juga. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada refleksi. Nah, kira-kira kalian setelah belajar materi ini ada manfaatnya tidak sih, gitu ya? Nah, nanti Ibu minta tolong dibagikan, Mas. Nih, minta tolong dibagikan. Minta tolong dibagikan ke belakang ya, Mbak. Silahkan refleksinya diisi ya. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, adakah materi yang sulit dipahami dalam pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah? Oke. Ada yang belum? Sudah selesai semua ya? Oke, ini refleksi pada pembelajaran pada hari ini. Semoga nanti ke depannya pembelajarannya lebih baik lagi. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan sampai ya kalian melihat video, kemudian permasalahan yang ada, kemudian kalian tadi sudah diskusi kelompok. Nah, kita ambil atau tarik kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Ifatus Sania, silahkan berdiri. Jadi saya dapat menyimpulkan dalam pembelajaran hari ini bahwa kebangsaan itu dibangun berdasarkan semangat kebersamaan yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu,
Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aifatus ya. Nah, jadi yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan paham kebangsaan ya. Kita merasa senasib seperjuangan tentang negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, kita sudah tahu bahwa bagaimana cara mencintai negara Indonesia, bagaimana cara menjaga keutuhan negara kesatuan. Tindak lanjut dari materi ini ada beberapa soal isai ya, soalnya agak hot di situ, soalnya hot ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami mulai dari pembelajaran awal sampai akhir. Ya, silakan dibuka HP-nya. Sudah semua ya? Diisi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Selesai Mbak. Kalau yang sudah selesai nanti dikirim ya hasilnya itu. Jangan lupa diberi nama. Habis ya, silakan HP-nya bisa disimpan kembali ya. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai ya. Nah, untuk hari Senin yang akan datang kita akan belajar kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan wilayah. Tadi kita sudah belajar tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Nah, di hari Senin yang akan depan nanti kita Senin yang akan datang kita akan belajar tentang NKRI dan kedaulatan wilayah. Seperti itu ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Ya, cukup ya. Berarti sebelum mengakhiri karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Ya, Ibu minta Mas Zafa untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya. Kita bisa memahami materi yang sudah kita pelajari bersama dan kalian bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu akhiri, terima kasih. Barangkali Ibu punya kesalahan ya, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran Ibu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.